Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ikhwati fillah, atlaq wa talibat, a'azzakumullahu jami'an. نواصل درسنا اليوم. ما زلنا نتكلم عن الحج. الآن وصلنا إلى محظورات الحج. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang larangan-larangan bagi orang yang sedang berhaji ya. Mahdzuro. Mahdzur artinya yang dilarang ya. Al-hajj sama ya haji. Kita bahas mahdzuratul lil hujjaj. Ini dicatat ini yang dilarang bagi laki-laki ya. Yang pertama, larangan bagi pria dalam berhaji. Apa itu? Yang pertama, irtidaul libas al-mukhit indal ihram. Memakai baju yang ada jahitannya. Contohnya seperti ini ya. Baju yang Ustaz pakai ini tidak boleh ya. Kalau laki-laki dia udah ada khusus ya, kain ihramnya ndak ada jahitan. Dipakai di atas satu untuk badan, menutupi badan, dan ada juga dipakai di bawah ya, menutupi bagian bawah. Dan ndak boleh memakai celana dalam. Itu karena celana dalam ada jahitannya ya. Makanya jemaah haji itu atau orang yang umroh itu punya pendeng khusus kalau perlu beli tali diikat itu kain ihramnya supaya nggak lepas itu. Itu ya yang pertama ya, memakai kain yang yang dilarang, yaitu kain yang memiliki jahitan. Selanjutnya yang kedua, taqtiyatur roksi, menutup kepala, aulubsul imamah indal ihram, atau memakai imamah. Seperti memakai songkok ini. Ketika orang berhaji atau umroh itu nggak boleh ya. Walaupun ya kalau dalam ibadah biasa itu pakai songkok imamah yang kayak Habib itu atau yang kayak orang Arab Saudi itu simah namanya tuh, untuk nutupi kepala itu nggak boleh ya, harus kelihatan rambutnya seperti ini. Itu bagi laki-laki ya. Kalau perempuan wajib pakai jilbab, nggak boleh dibuka ya. Nggak boleh pakai imamah, topi juga, pokoknya segala sesuatu yang menutupi kepala. Selanjutnya lubsul jawrab indal ihram, memakai kaos kaki. Untuk pria tidak boleh pakai kaos kaki ya. Tapi kalau pakai sandal itu hukumnya boleh ya. Karena sandal sebagai alas kaki, adapun kaos kaki itu dihitung sebagai pakaian yang berjahit ya. Ini untuk pria. Kalau untuk perempuan insya Allah nggak apa-apa ya. Ketiga ini larangan untuk pria. Adapun untuk wanita tidak apa-apa ya. Memakai baju yang ada jahitannya, pakai kerudung, penutup kepala, apalagi jawrab, pakai kaos kaki bahkan wajib ya. Karena Karena auratnya perempuan itu seluruh bagian tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Termasuk kaki tidak boleh dilihatkan. Ingat ya, semua aurat kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian yang mahdzuratu lin nisa, larangan bagi wanita ketika berhaji. Yang pertama, lubsun niqab, memakai cadar. Ini tidak boleh juga ya, perempuan itu memakai cadar. Ini menunjukkan bahwasannya hukumnya cadar itu tidak wajib ya. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan ya. Jadi kalau mau umroh, Ustadz pernah umroh itu perempuan yang bercadar tuh dibuka semua cadarnya itu. Ketika umroh, ketika tawaf ya, masih dalam tawaf tawaf ifadah, tawaf yang wajib. Adapun tawaf sunnah nggak apa-apa udah dibuka. Kalau masih dalam rukun haji atau umroh, masih tawaf ifadah, sa'i dan lain sebagainya, itu masih dibuka cadarnya. Adapun kalau sudah tawaf sunnah sudah boleh ya, sudah selesai ibadah hajinya. Kemudian yang kedua, lubsul qafaz, memakai sarung tangan ya atau kaos tangan. Ini nggak boleh juga ya. Ini dua dicatat ya, larangan bagi wanita memakai cadar dan memakai memakai ini kaos tangan ya. Ini larangan ketika ihram.
Selanjutnya mahdzuratu lirijali wan nisaa. Ini larangan-larangan bagi pria dan wanita. Apa aja yang tidak dibolehkan bagi mereka berdua? Yang pertama, qat'u au sahbul azfar. Memotong kuku, tidak boleh ya. Ketika orang ihram itu udah masuk ihram mau beribadah haji atau umroh, itu tidak boleh dipotong kukunya. Kemudian yang kedua, halku au sahbu sya'ri ras. Menarik, mencabut atau memangkas rambut, tidak boleh ya. Kalau ibadahnya belum selesai nggak boleh. Sama seperti potong kuku itu nggak boleh ya. Ketika sudah selesai umrohnya, barulah tahallul ya. Mencukur rambut. Kalau untuk laki-laki dihabisi, digundul. Boleh juga dipendekkan ya, tapi lebih afdol digundul ya, dihabisi. Adapun untuk perempuan tinggal diambil bagian ujungnya sedikit ya. Karena kalau perempuan gundul nanti lucu jadinya. Selanjutnya yang ketiga, sahbu sya'ar fil badan. Tidak hanya rambut di kepala ya, rambut di badan juga nggak boleh ya. Yang tumbuh di selain kepala kita ya, bulu ketek juga nggak boleh dicabut. Selanjutnya tamsyitu syi'r wa ghairihi. Menyisir rambut. Ini menyisir rambut ini dikhawatirkan ketika orang menyisir tuh rambutnya rontok ya. Ini memang sering terjadi, apalagi orang tua ya. Orang tua itu kalau sudah nyisir rambut itu pasti ada bagian rambutnya yang rontok. Takutnya nanti seperti itu ya. Itu merusak merusak ibadah haji atau umroh ya. Kemudian yang kelima, dan ketika ini ya hajinya tetap sah tapi harus membayar dam ya. Kemudian yang kelima, tatyibu fil badan au libas au sya'ar ila martada qabla al-ihram. Memakai wangi-wangian atau parfum ya. Kalau sudah antum mas ihram, udah memakai pakaian ihram, ini tidak boleh udah pakai parfum ya. Selanjutnya siyat au qatlus sayd al-barri bi'ai tariqatin indal ihram. Ini dia yang keenam, berburu atau membunuh binatang buruan. Antum kalau sudah ke sana tidak boleh antum berburu ya. Kalau udah sampai Mekah, udah mau melaksanakan ibadah haji atau ihram, tidak boleh berburu ya, bawa panah atau senapan untuk nembak binatang-binatang buruan, itu tidak boleh hukumnya. Karena di zaman dulu itu, kalau zaman sekarang alhamdulillah udah enak ya. Di sekitar Mekah itu banyak sekali toko-toko ya, warung-warung ya. Tinggal pilih aja, kita ada warung Indonesia, warung Arab, ada warung India. Tinggal pilih aja makanannya yang mana. Di zaman dulu enggak ya. Zaman dahulu itu masih zamannya Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. Itu susah ya. Orang itu haji itu berbulan-bulan, makanya mereka itu ya mau ndak mau untuk perbekalan mereka ya mereka berburu, nyari hewan buruan buat makanan mereka ya. Dan juga haji zaman dulu itu masya Allah ya, ketika orang berhaji itu udah perjalanan hidup mati ya, karena zaman dulu itu banyak sekali begal-begal apalagi di padang pasir ya, gampang udah dibegal, terus gali kuburan di padang pasir lalu dikubur ya. Itu beratnya haji zaman dulu itu. Bahkan ini Ustadz pernah dengar ini dari guru-guru kami di di Arab Saudi sana, ada di pelabuhan di Bahrain itu. Di situ banyak sekali kuburan-kuburan ya. Kuburan orang yang berhaji. Karena ya dari Indonesia dari Indonesia ke sana ke Arab Saudi itu singgah dulu di Bahrain ini. Dan ketika zaman dulu itu kan belum ada pesawat, orang pada naik kapal semua. Ketika di kapal tuh banyak yang mati. Yang sisa-sisanya ini mereka aja yang berhaji. Jadi yang mati itu dikuburkan di pelabuhan di Bahrain itu. Kita lanjut ya. Yang dilarang ini hewan buruan, hewan darat ya. Adapun hewan laut, ikan-ikan, enggak apa-apa ya. Lanjut yang ketujuh, akdun nikah. Nikah ya.
tazwijul akharin au yakunu waliyan, atau menjadi wali nikah ya. Ketika umroh atau haji tidak boleh orang menikah ya, tunggu ibadahnya selesai dulu ya. Atau menikahkan orang lain ya, menikahkan anaknya, adiknya, dan lain sebagainya, itu tidak boleh ya. Yang kedelapan, al-gomzu awul mudaba'ah li syahwati au lil jima'ah. Ini kedip-kedip mata, mudaba'ah. Intinya segala sesuatu yang memancing syahwat kita itu tidak boleh ya, atau berhubungan suami istri. Ini berhubungan suami istri walaupun halal asalnya bagi suami istri ya, bukan orang yang belum nikah ya. Itu belum boleh ya ketika masih dalam keadaan ihram ya, dalam keadaan haji. Tunggu selesai hajinya baru boleh melakukan hubungan suami istri. Terus yang kedelapan, as-sabbu wal munaza'ah. Sab ini mencela orang, merendahkan orang, atau munaza'ah, berdebat. Tidak boleh antum ketika haji atau umroh itu banyak berkata kotor ya. Ribut, ngina-ngina orang, debat masalah tidak penting, debat kusir, itu tidak boleh ya. Di juz 2, fala rafasa wala jidala fil hajj, la fusuqa wala jidala fil hajj ya. Lanjut yang ke-10, al-kalamul fahis wa masyabaha. Aduh, baterainya lowbat ini. Kita cas dulu ya. Oke, kita lanjut, al-kalam al-fahis, perkataan kotor ya. Tidak boleh antum mengumpat ketika berada di sana ya, ketika melaksanakan ibadah haji atau umroh. Tidak boleh bilang-bilang ini kan banyak plesetannya sekarang ini, anjay lah, anjir lah, yang aslinya yang mengarah ke hewan anjing itu. Ini tidak boleh nih ya, perkataan-perkataan yang seperti ini. Atau ya bahasa Jawa jan gini ya, pokoknya nggak boleh semua ya. Wa masyabahu, ini baik bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, nggak boleh perkataan kotor itu. Karena fokus kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita dalam ibadah haji. Lanjut yang ke-11, qat'ul asjar au zar'un kullu ma yanmu kullu fil baitil haram. Memotong pohon atau tanaman yang tumbuh di Masjidil Haram, dekat Ka'bah ya. Nggak boleh antum. Rumput pun nggak boleh ditarik ya. Ini mungkin ada orang yang ya karena di Indonesia nggak ada kurma, nyari kurma di sana diangkut. Ini nggak boleh ya. Karena karena ya dalam hadis itu dikatakan nggak boleh ya. Bahkan rumputnya pun tidak boleh dipotong atau ditarik ya. Ini ulama mengatakan bahwasannya tanaman yang tumbuh dengan sendirinya di sana. Adapun tanaman-tanaman yang tanaman yang tumbuh di masjid di Mekah dan Madinah itu yang tumbuh secara bertani ya, yang ditanikan atau dikebunkan, atau yang ditanam manusia sendiri itu tidak apa-apa diambil. Adapun tanaman yang yang tumbuh sendiri itu tidak boleh dipotong atau dicabut ya. Yang boleh itu tanaman yang ditanam oleh manusia. Itu ya 11 larangan dalam ibadah haji. Kita bahas sedikit ini anwa'ul haji, jenis-jenis haji ya. Ini dia, jenis haji itu ada 3 ya. Dicatat, jenis haji itu ada 3. Yang pertama hajjul qiron, haji qiron. Ini dia, haji qiron itu adalah yuhrimul muhrim bil hajj wal umroh ma'an. Ini haji qiron ini yaitu haji yang mana seseorang ini menggabungkan ya antara ibadah haji dan ibadah umroh ma'an, secara bersama. Ini niatnya, niat dalam ibadah haji beda dengan ibadah sholat ya. Kalau sholat itu tidak wajib untuk melafazkannya, cukup dengan hati. Adapun ibadah haji ini wajib dengan lisan kita melafazkan. Ini lafaznya. Dicatat, dikasih tanda ya, labbaika umrotan wa hajjan. Summa yu'addi tawaf wa sa'i, kemudian melaksanakan ibadah tawaf, sa'i, summa yabqa fi ihrami hatta tantahiya manasik hajju fil ashir min Dzulhijjah. Kemudian
apa namanya melaksanakan tawaf, sa'i, dia tetap dalam ibadah dalam ihramnya sampai selesai ibadah haji di tanggal 10 bulan Zulhijjah. Intinya haji qiron ini umroh dan hajinya digabungkan jadi satu ya. Dan ini wajib juga membayar dam ya, menyembelih hewan sesembelihan ya, entah sapi, entah onta atau kambing ya. Tinggal pilih aja. Biasanya kalau di sana itu di Saudi itu udah disediakan ya, entah dari Saudinya atau pemerintah Indonesianya, tinggal bayar aja kita. Kemudian yang kedua hajjul ifrad. Hajjul ifrad ini yahrumul muhrim bil haji faqat. Ini dia jemaah hajinya hanya mengerjakan ibadah haji. Ketika sampai di mana di Mekah, dia tidak mengerjakan ibadah umroh, tapi langsung ibadah haji ya. Tidak pakai umroh dia. Ini niatnya labbaika hajjan duna tahallul min ihramihi hatta tantahi manasik hajihu fil asyir. Tidak melakukan tahallul terlebih dahulu. Ini tahallul dilakukan ketika orang itu mengerjakan mengerjakan umroh terlebih dahulu. Karena hanya mengerjakan ibadah haji, jadi tahallulnya, potong rambutnya hanya di tanggal 10 ya, puncak daripada ibadah haji itu. 10 Zulhijjah ya. Yang terakhir haji tamattu. Yuhramul insan bil umroh wahdahu minal miqat fi asyharil hajj. Ini dia haji tamattu itu seorang yang ingin berhaji itu mengerjakan umroh terlebih dahulu ya. Niatnya kalau yang tadi itu haji qiron itu digabungkan antara ibadah haji dan umroh. Kalau ini haji tamattu, ini umrohnya terlebih dahulu ya. Niatnya sendiri umroh. Minal miqat fi asyharil hajj, di waktu-waktu yang diperbolehkan untuk mengerjakan ibadah haji, yaitu dari bulan Syawal ya, selesai lebaran sampai tanggal 10 Zulhijjah. Tsumma yu'addi kulla manasikil umroh minat tawaf, mengerjakan semua ibadah umroh seperti tawaf, sa'i, potong rambut ya, tahallul, wa bidzalika yahilu lahu kullu syai'in hurrima alaihi bil ihram. Summa yabqa fi Makkah wa qad halla ihramuhu ila yaumis samin. Ini penjelasannya agak susah ini ya. Wa hadha huwal yaumut tarwiyah hatta idza kana al-yaumus samin. Intinya haji tamattu itu mengerjakan umroh terlebih dahulu. Ketika selesai umrohnya barulah seseorang itu mengerjakan ibadah haji ya. Itu dia haji tamattu. Di sini juga wajib baginya untuk membayar dam ya, menyembelih hewan sesembelihan ya, menyembelih kurban, entah kambing, sapi atau unta ya. Ini kenapa? Karena dalam ketika kita melaksanakan ibadah haji itu sebenarnya kita tidak boleh memangkas atau memotong rambut kita ya sampai di hari ke-10. Namun karena kita melaksanakan umroh terlebih dahulu dalam haji tamattu ini, makanya wajib bagi kita untuk membayar dam, yaitu memotong rambut kita ya. Karena kita tahallul untuk umroh ini, maka wajib bagi kita untuk membayar dam ya. Waduh, ada yang jatuh. Beda sama haji yang ini, haji ifrad ini nggak ada dia bayar dam, karena ini orang-orang biasanya yang udah udah dekat-dekat lebaran haji ya, datang ke Mekah langsung melaksanakan ibadah haji. Kalau haji qiron ini digabungkan antara haji dan umrohnya. Makanya sekali aja dia tahallulnya. Kalau yang ini 2 kali ya. Haji tamattu ini 2 kali ya, yaitu tahallul atau mencukur rambut ketika umroh dan ketika haji. Kalau haji qiron ini hanya sekali ya, digabungkan niatnya, dan ini juga wajib baginya untuk membayar dam ya, yaitu menyembelih seekor kurban.
Nah, ini saja yang kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.